أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, sekarang kita di surah Asy-Syarah. Ada juga yang menamakan dengan Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa surah Ad-Duha itu menyebutkan tentang 3 kenikmatan bagi Nabi Muhammad. Kemudian di surah Asy-Syarah ini Allah akan mengulang lagi menyebutkan kenikmatan yang Allah telah peruntukkan bagi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya Pak, kalau di surah Ad-Duha itu 3 kenikmatan yang sifatnya zahir. Kalau ini sifatnya maknawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini pertanyaan tapi maknanya adalah tahqiq, yaitu pembenaran bahwa hal ini terjadi. Allah melapangkan dada Nabi Muhammad. Ternyata Pak, ini adalah kenikmatan. Tak kala seseorang itu dilapangkan dadanya, dalam hal apa? Dalam hal menerima hukum yang sifatnya syar'i maupun kauni. Contoh yang syar'i, seperti Allah telah menetapkan bagi kita kewajiban salat. Maka orang yang beriman akan berlapang dada menerima kewajiban pembebanan tersebut. Beda dengan orang yang tidak beriman, maka sempit dadanya mendengar panggilan azan, mendengar ajakan kebaikan, sempit dadanya. Karena orang itu Pak, tak kala dilapangkan dada, maka berarti dia sudah apa? Sudah terbuka hatinya menerima hidayah-hidayah, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat yang lain, "Faman yurid ayyudil ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah sempitkan dadanya, seakan-akan dia naik ke langit. Ternyata Pak, orang yang makin naik ke atas itu makin sesak napasnya. Kenapa? Karena makin tinggi ke atas itu nggak ada oksigen. Seperti itu Kak kondisinya orang yang mendaki naik ke atas langit. Makanya orang yang naik ke sana, ke bulan atau kemana gitu, membawa apa? Stok oksigen di belakangnya. Nah, demikianlah adanya orang-orang yang sesat, yaitu sempit dadanya menerima ajaran-ajaran yang datang dari syariat. Jadi orang yang lapang dadanya Pak akan mudah menerima ketentuan hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik yang sifatnya syar'i. Syar'i itu adalah perintah maupun larangan. Paham? Tak kala dilarang berzina, maka orang yang nggak mau menerima Pak, sempit dadanya, kepengen ingin menghapus seluruh ayat atau hadis yang melarang perzinaan.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan atau lapangkan dada Nabi Yusuf alaihi salam, maka akan terjadilah perzinaan dengan apa? Istri tuannya Al-Aziz. Ya Allah sebutkan di dalam surah Yusuf, tak kala Yusuf ini sebagai seorang budak dari tuan Al-Aziz, di mana tuan laki-lakinya keluar kerja gitu. Sementara istrinya di dalam rumah, nyuruh masuk Yusuf ke dalam ruangan, kemudian ditutup rapat-rapat pintunya, kemudian dibukalah apa yang dimiliki atau yang dipakai oleh istrinya Al-Aziz ini. Lantas Yusuf pun tertarik, kepengen berhubungan kepadanya. Allah sebutkan di surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dia, istri Al-Aziz ini kepengen banget berhubungan berzina dengan Yusuf, dan Yusuf juga kepengen. Sama-sama apa Pak? Sama-sama mau. Cuma karena Yusuf melihat tanda dari Robnya bahwa ini adalah perbuatan yang nista, tercela, maka kata Allah, kadzalika linusrifa, demikianlah kami palingkan darinya al-fahsu awal fahsya, keburukan dan perbuatan yang keji. Alasannya innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya dia adalah hamba kami yang diikhlaskan, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya hukum yang syar'i. Ada hukum yang kauni Pak. Apa itu? Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Contoh, kita keluar gitu, tiba-tiba ada motor nabrak atau mobil. Ini kan musibah yang tidak menyenangkan kan? Nah, kalau seorang itu berlapang dada, maka dia akan bersabar. Dia akan, kalau tingkatan berikutnya lebih tinggi Pak, dia bersyukur. Contoh, dia ditabrak motor, jatuh. Terus datang orang yang menabrak itu. Dia apa ucapkan? Dia mengucapkan, oh, alhamdulillah Bapak sudah menabrak saya. Berarti dia bersyukur ini Pak ya. Atau Bapak aman insya Allah, nggak usah pusing, saya tenang. Paham? Kenapa dia seperti ini, tidak mengatakan matamu taruh di mana Pak? Ini kok jalan lebar-lebarnya kok saya bisa ditabrak? Tapi dia apa? Diam, tidak berkomentar apa-apa, bahkan dia apa? Bersyukur. Terima kasih Pak, Bapak sudah menabrak saya. Bapak ada yang luka? Kalau sekiranya Bapak ada yang luka, saya bawa ke rumah sakit. Kenapa dia sampai mengucapkan seperti ini? Karena dia berlapang dada dalam menerima musibah ini. Dia tahu bahwa ini adalah ketentuan ilahi. Dia tahu bahwa Allah yang mengujinya. Allah Allah mencintainya, karena tidaklah sebuah kaum atau manusia dicintai oleh Allah pasti akan diuji. Dia tahu bahwa dengan sebab musibah ini Allah menggugurkan dosa-dosaku. Banyak keuntungan yang dia dapati. Sehingga apa? Sehingga dia bersyukur atau dia bersabar minimalnya ketika mendapati musibah tersebut. Tapi kalau sekiranya Pak, musibah yang sifatnya kauni, itu terkadang apa? Kita berlapang dada dalam menerimanya. Karena kita tidak ada campur tangan atau tidak ada campur tangan manusia untuk hal tersebut. Seperti apa Pak? Mungkin kalau di Balikpapan hujan yang menyebabkan banjir, kulkas terendam, kemudian motor, mobil dan yang lainnya, repot jadinya kita bersihkan rumah lagi. Ini musibah yang sifatnya apa Pak? Kauni. Tidak bisa kita apa? Cegah. Tapi yang sangat berat Pak, kalau musibah itu datang dari manusia, itu sangat berat untuk kita bersabar di dalamnya. Contoh, tetangga
kita sudah sering ngasih ke dia onde-onde, apa makanan yang kita kasih. Ternyata pas dia terima Pak, langsung dia banting di depan kita. Dia tumpahkan langsung di depan kita. Kira-kira sakit nggak Pak kalau seperti ini adanya? Sakit banget kan? Kita sudah berbuat baik, malah apa? Dia berbuat jelek. Dia banting-banting makanan itu di depan kita, diinjak-injaknya lagi. Atau dia terima, dia kasih makan kucingnya atau anjingnya, kalau dia pelihara anjing, dia kasih makan. Dia kasih apa? Dia kasih makan. Atau dia balas pemberian kita dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Kita kasih lauk pauk yang sudah matang, dia balas kita dengan ikan busuk mungkin. Atau ayam yang sudah jadi bangkai. Sakit Pak, sakit banget. Paham? Tapi apa, kita dituntut bersabar dalam hal ini. Nah, jadi tak kala seseorang itu telah dilapangkan dadanya, berarti Allah telah memberikan kenikmatan besar kepadanya. Nah, Nabi Muhammad telah diberikan kelapangan dada, sehingga mudah baginya untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau sudah sempit dada Pak, berat sekali apa? Untuk melakukan sholat dan yang lainnya. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran sholatnya orang-orang munafik. Fa'idha qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Belum lagi kalau datang waktu sholat subuh, yang sangat berat dilaksanakan bagi orang munafik. Tapi tidak halnya dengan orang-orang yang beriman. Karena kelapangan dada tadi, dia mudah sekali menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan. Ada juga ulama tafsir yang mengatakan bahwa insyirah di sini adalah insyirah yang sifatnya zahir, bukan maknawi. Apa itu? Dulu Rasulullah masa kecilnya pernah dibelah dadanya. Dibelah dadanya, kemudian dibersihkan, dikeluarkan kedengkian, kebencian dan yang lainnya. Demikian juga tak kala Rasulullah mau di Isra, di Mi'rajkan, di situ apa? Dilakukan lagi pembedahan, dibersihkan apa yang ada di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah kekhususan. Tidak ya seperti yang sifatnya maknawi tadi Pak. Itu bisa dirasakan bagi Nabi Muhammad maupun bagi yang lainnya. Yang kedua, kenikmatan yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Kami telah menghapus, menghilangkan dosa-dosamu. Sesuatu yang dihapus berarti hal itu ada kan Pak ya? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga apa? Berdosa, melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Akan tetapi Nabi Muhammad itu maksum. Apa itu maksum Pak? Maksum itu jika melakukan kesalahan langsung ditegur. Bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan. Coba lihat tak kala di surah Abasa dia bermuka masam, berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum. Langsung Allah apa? Tegur. Abasa wa tawalla. Demikian juga tak kala Nabi Muhammad mengharamkan apa yang halal baginya, Allah tegur di surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtagi mardhata azwajik. Paham? Nah, kalau Nabi Muhammad langsung apa? Ditegur oleh Allah. Beda dengan selain Nabi. Kalau dia enggak bertobat, kalau dia enggak sadar menyesali perbuatannya, dia apa? Tidak diampuni, tidak ditegur,
langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad berdosa, cuman dosa-dosanya itu diampuni, dihilangkan. Dengan sebab apa? Mungkin dengan taubatnya dia, dengan istighfarnya dia. Karena Rasulullah Pak sehari itu beristighfar 70, dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Paham? Sampai 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Innallaha ghafurur rahim, dan seterusnya. Belum lagi amalan-amalan soleh dia yang menyebabkan kesalahan-kesalahannya apa? Dihapus. Tak kala Rasulullah sholat malam yang membuat kedua kakinya bengkak. Lantas Aisyah berkata, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa engkau seperti ini? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dengan apa? Dengan diampuni dosa-dosa. Bentuk syukurnya adalah meningkatkan ibadah dan ketakwaan. Kemudian kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa itu membebani punggungmu. Kenapa punggung yang disebut ini Pak? Kenapa enggak pundak? Ternyata Pak, anggota tubuh kita yang mampu menahan beban berat itu adalah punggung. Paham? Menunjukkan dosa itu memiliki bobot berat yang itu akan membebani punggung kita atau anggota tubuh kita. Paham? Dulu ulama-ulama ulama-ulama terdahulu menganggap dosa itu ketika mereka melakukan dosa seperti apa? Seperti tertimpa hal yang besar di kepalanya. Beda dengan orang-orang munafik, menganggap bahwa dosa itu seperti lalat yang singgah di hidungnya, kemudian dia ginikan saja, lepas, terbang lagi. Dia meremehkan setiap dosa yang dia lakukan. Beda dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman menganggap bahwa dosa itu membebani kehidupannya. Minimalnya Pak, yang dia rasakan adalah ketidaktenangan. Tidak tenangnya apa? Jiwanya. Seorang penyair pernah berkata bahwa orang yang melakukan dosa itu seperti halnya dia tidur berselimutkan, kemudian di dalam selimutnya itu ada seekor kobra, seekor ular yang berbisa. Kira-kira apa Pak yang dirasakan? Gelisah kan? Ketakutan. Jangankan ular Pak, curut saja ada di dalam ruangan, cek gitu. Kita nggak bisa apa? Nggak bisa tidur, nyenyak, nggak tenang. Apalagi sampai ular di dalam selimut lagi. Demikianlah hal yang akan dirasakan oleh orang yang beriman. Ketenangan hidup itu berkurang kalau dia melakukan kemaksiatan. Sering kita lihat ada tulisan-tulisan di pinggir jalan itu Pak, bahwa orang yang beriman itu tidak mau buang sampah sembarangan. Itu benar Pak tulisan itu. Kalau keimanannya itu sudah tumbuh, nggak mau dia buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dia tahu Allah menyaksikan ini. Ini perbuatan dosa, menyebabkan nanti selokan, sumbat, kemudian akhirnya banjir, berdampak buruk kepada yang lain. Paham? Padahal nggak ada orang kan dia buang mungkin sampah plastik atau apa. Tapi dia nggak mau buang sembarangan. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah. Malu sebagai warga kota beriman buang sampah sembarangan. Benar ungkapan ini. Cuma prakteknya di lapangan itu, paham? Butuh keimanan yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Jadi alladzi anqadha dhahrak,
Jadi dosa itu Pak membebani hidup kita. Membebani hidup kita. Sekaligus dia akan membuat hati kita menjadi hitam. Karena dosa yang kita lakukan sekecil apapun itu akan menimbulkan noda hitam di dalam hati kita. Nuktatun sauda. Semakin banyak kita berbuat dosa, makin tambah pula noda hitam tersebut. Jangankan hati Pak, Hajar Aswad saja menjadi hitam. Yang dulunya dia adalah Hajar Abyad, batu putih. Menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Kemudian kenikmatan yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrok. Kami angkat penyebutanmu. Ini di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau di dunia Pak, penyebutan Nabi Muhammad itu diangkat di berbagai tempat. Salim, keluar dari situ Salim. Diangkat di berbagai tempat. Dan itu tidak diberlakukan pada nabi-nabi yang lain. Contoh seperti di saat azan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di saat kita tasyahud, itu juga Nabi Muhammad disebut lagi. Paham? Di setiap ibadah kita Pak, itu Nabi Muhammad disebut di situ. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa menjalankan ibadah dan ibadah kita tidak bisa diterima kecuali mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau orang-orang awam biasa memajang Muhammad di sebelahnya, Allah di sebelahnya apa Pak? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah kemudian Muhammad. Nggak tahu tujuannya apa itu Pak? Tujuannya sebagai jimat kah? Atau pengusir seton kah dari rumah? Wallahu a'lam. Tapi itu bukti apa? Dia mengangkat nama Nabi Muhammad SAW disandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tidak terjadi pada pada nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hanya pada Nabi Muhammad. Adapun tentang Nur Muhammad itu berdasarkan hadis yang la aslalahu, yang mana disebutkan bahwa Nur Muhammad itu bumi ini diciptakan dengan sebab Nur Muhammad. Muhammad belum lahir, baru cahayanya. Maka ini sikap yang guluh berlebih-lebihan terhadap baginda Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrok. Kami mengangkat penyebutan namamu di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau di dalam Al-Quran Pak, hanya satu Nabi Muhammad dan satu sahabat yang disebut. Kalau Muhammad, ya nabi-nabi yang lain disebutkan. Kalau sahabat hanya Zaid bin Harisah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, apa artinya Muhammad? Muhammad itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Orang yang banyak dipuji. Dia berasal dari kata hammada yuhammidu tahmidan muhammidun muhammadun. Kalau Muhammadun itu maknanya orang yang banyak memuji. Paham Pak? Muhammad objeknya, subjeknya adalah Muhammad. Paham? Kalau nanti mau mungkin ngasih nama anaknya, anak laki-lakinya Muhammad boleh.
Muhammad juga boleh, Mahmud, Hamad, Hamid, ini sama semua. Maknanya adalah orang yang banyak dipuji. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apa kaitannya Pak ayat ini, dua ayat ini dengan sebelumnya? Kaitannya bahwa ini juga adalah kabar gembira bagimu wahai Muhammad, bahwa dalam kehidupanmu itu Allah akan barengi terus kemudahan. Paham? Karena di dalam kehidupan kita Pak, apakah Nabi Muhammad ataukah manusia yang lain, pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Permasalahan-permasalahan hidup. Sehingga Bapak kalau nggak mau ada kesulitan, nggak mau ada masalah hidup, jangan hidup. Paham? Karena setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun harta Anda, itu pasti ada saja kesulitan dan masalah yang dijumpai. Cuman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sampai kata Ibnu Abdullah bin Abbas bahwa enggak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Oh, dari mana nih Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini? Enggak mungkin, ini Pak kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, enggak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Kenapa? Karena tatkala Allah menyebutkan al-usru, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan menggunakan alif lam. Kalau dalam ilmu nahwu namanya apa? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang diulang dua kali itu menunjukkan satu kali saja. Paham? Sementara yusron atau kemudahan disebutkan dengan bentuk nakiroh. Kalau itu diulang dua kali maka kemudahan yang lain. Apa maknanya? Maknanya jika Anda mengalami satu kesulitan, pasti akan ada dua kemudahan. Maka dari sini ulama kita Pak membuat kaidah fikhiyah yang besar. Apa itu? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam agama kita, dalam muamalah kita, semua Bapak ada kesulitan dan di balik kesulitan tersebut ada kemudahan. Contoh, Salat itu adalah pembebanan. Di mana tatkala kita salat Pak mengalami lagi kesulitan yang baru datang, seperti kita nggak bisa berdiri karena mungkin sakit lututnya, maka ada kemudahan yang datang. Apa itu? Salat dalam keadaan duduk. Nggak bisa lagi duduk karena ada saraf terjepit mungkin di punggungnya. Maka ada lagi kemudahan berikutnya, yaitu apa? Salat dalam keadaan berbaring. Berbaring nggak bisa goyang kiri kanan lagi. Ada lagi kemudahan, salat dengan isyarat. Kedipan Kedipan mata. Nggak bisa lagi berkedip matanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disalatkan sudah. Paham Pak? Disalatkan. Paham? Jadi salat itu ada kesulitan di situ. Tapi kesulitan itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Paham? Sulit ini, nggak bisa. Memang harus harus Anda jalani kesulitan tersebut. Tapi di balik kesulitan itu, jika Anda lagi merasa susah mengerjakannya, maka di sana
ada kemudahan. Tak kala kita masuk di bulan Ramadan, apa pembebanan Allah? Berpuasa. Puasa itu berat gak Pak? Iya berat. Menahan lapar, menahan haus, menahan jima, menahan berkata-kata yang kotor. Ini tidak disenangi oleh jiwa. Tapi mesti kita jalani. Karena ini dalam rangka maslahat yang besar, yaitu menjaga agama kita. Tapi di saat kita sakit atau safar mungkin, maka di sana ada kemudahan, yaitu boleh apa? Tidak berpuasa dan nanti mengganti di bulan luar bulan Ramadan. Jadi di mana ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Ini apa namanya? Bagi agama kita, Pak. Kita nggak bisa bersuci dengan air, maka datang kemudahan, yaitu bertayamum. Beda halnya dengan orang-orang dulu, nggak dibolehkan. Kita kalau nggak bisa sholat ke masjid, maka sholat di mana saja kita dapati waktu sholat. Kemudahan demi kemudahan yang datang dari syariat, maka jangan dimudah-mudahkan. Karena sesuatu yang sudah mudah, maka tidak boleh dimudah-mudahkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi terkadang Pak, kita mengalami keputusasaan. Dan dihadapi sebuah permasalahan hidup, lantas kita berputus asa. Kayaknya nggak ada jalan lain sudah ini, kecuali harus berbuat haram. Padahal jalan keluarnya mungkin sudah dekat, cuman karena putus asa sehingga menutup jalan keluar tersebut. Tak kala kita sudah pensiun mungkin, nggak punya pekerjaan lagi. Sementara kita punya istri, punya anak yang ada tuntutan untuk menafkahi mereka. Lamar sana sini, nggak diterima. Mau jadi tukang parkir malu, mau jadi pemulung malu. Kayaknya nggak ada jalan lain lagi nih kecuali harus mencopet, kecuali harus merampok, begal, dan yang lainnya. Maka ini Maka ini keputusasaan. Sementara rezeki Allah itu pasti ada. Kenapa? Karena hewan melata saja di muka bumi ini Allah berikan rezeki. Apalagi manusia yang taat, pasti Allah akan berikan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata yang ada di bumi kecuali Allah lah yang menanggung rezeki mereka. Jangan berputus asa. Selama Anda hidup, maka selama itu Anda ada rezeki. Nanti kalau Anda meninggal, baru rezeki Anda habis. Rezeki Anda selesai. Jangan pernah berprasangka buruk bahwa yang sekarang ini, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Kan? Biasa orang awam seperti itu, Pak. Sekarang ini nyopet aja susah, nyari uang dengan cara yang haram, apalagi yang halal-halal. Ini bentuk Pak? Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nanti akan mudahkan dia untuk mencari rezeki dengan cara yang haram tersebut. Karena dia sudah berprasangka demikian kepada Allah. Sementara kata Rasulullah kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bih. Aku itu menurut prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, aku baik. Jika dia berprasangka buruk, maka aku juga berprasangka buruk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Fa idza faragta fansob. Apabila engkau selesai. Selesai apa ini? Enggak disebutkan oleh Allah. Selesai dari pekerjaankah? Selesai dari ibadahkah? Maka apa? Leha-leha, santai-santai. Enggak. Fansob. Lakukan lagi aktivitas berikutnya. Jika engkau selesai sholat, maka lakukan lagi zikir. Paham? Jika sudah zikir, lakukan lagi aktivitas ibadah yang lain. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa, Pak? Karena Anda tidak tahu ibadah mana yang Allah terima. Paham? Kita nggak tahu sholat mana, sedekah mana. Paham? Ibadah yang mana yang Allah terima. Jadi fansob. Terus lagi melakukan aktivitas ibadah. Karena Anda kepengen bahagia terus, maka kebahagiaan itu dengan apa? Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kepengen husnul khotimah, ditutup dengan kebaikan, maka terus beribadah kepada Allah. Jangan merasa cukup dengan apa yang Anda sudah lakukan. Di surah Al-Baqarah ayat 266, Pak. Ada di situ ayat 266 yang bercerita tentang kebun, kemudian di mana kebun tersebut mengalir sungai di dalamnya, ada pohon kurmanya, ada pohon anggurnya. Akan tetapi pemiliknya sudah tua. Sementara anaknya masih kecil-kecil. Tiba-tiba kebun tersebut diterpa angin yang disertai api. Menghanguskan seluruh kebun tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab bingung tentang tafsir ayat ini. Dikumpulkanlah para sahabat. Seluruh sahabat yang ada, Pak, mengatakan wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya, Allah yang maha mengetahui. Umar marah. Jangan kalian katakan Allahu a'lam. Karena sudah pasti Allah tahu. Yang saya inginkan dari kalian, aku mengetahui atau tidak mengetahui. Tapi ada di situ sahabat yang sangat muda belia gitu, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya paham tafsir ayat itu. Ayat itu turun kepada mereka orang tua yang semasa hidupnya rajin beribadah, akan tetapi di penghujung akhir hayatnya, Pak, Allah utus syaitan kepadanya, lalu dia tergoda dengan syaitan tersebut, berbuat maksiat dia, kemudian menyebabkan seluruh amal kebaikannya habis. Paham? Seluruh amal kebajikannya puluhan tahun dia ibadah, sholat, haji dan yang lainnya habis. Kenapa? Karena di penghujung akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah yang menyebabkan seluruh amalan-amalannya dibatalkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh merasa ujub, bangga dengan apa yang kita sudah laksanakan. Kita berharap semoga diberikan apa, Pak? Istiqomah dan ditutup sebagaimana kita sekarang. Karena kita nggak tahu besok, lusa, pekan depan, bulan depan seperti ini lagi kondisi kita nggak tahu. Karena di tangannya lah hati kita semua ini, Pak. Dia yang membolak-balikkan hati kita. Apakah ditetapkan ataukah dipalingkan? Maka Rasulullah sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Tinggal berapa menit lagi, Pak?
Wa ila rabbika farghob. Allah tutup di ayat di surah ini dengan apa? Wa ila rabbika farghob. Apapun yang Anda lakukan sebelumnya, maka berharaplah kepada Rabbmu. Berharaplah balasan, pahala dan yang lainnya dari apa? Dari Rabbmu. Maka inilah nanti yang membuat Anda istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Beda kalau yang kita harap itu materi. Sesuatu yang bentuknya duniawi. Maka ketika materi itu enggak ada, Pak, selesai pula kita apa? Sholat. Tak kala kita sholat mungkin karena ada amplop dibagi-bagikan di masjid. Ketika amplop itu enggak ada, selesai. Paham? Ketika karena puasanya kita ada jalan kotek di masjid dibukaan gitu. Ketika itu enggak ada, selesai pula lah ibadah kita. Demikian Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita itu dalam beribadah itu kan salah satu syaratnya adalah ikhlas. Kadang ikhlas ini yang atau khusyuk lah yang itu kadang itu susah. Gimana caranya Ustaz supaya kita itu lebih tambah khusyuk itu caranya. Itu Ustaz. Terima kasih. Beda antara ikhlas dan khusyuk. Meskipun kedua-duanya adalah amalan hati. Kalau ikhlas itu tujuan untuk ibadah tersebut. Paham? Jadi ibadah ini kita tujukan untuk siapa? Untuk Allah berarti kita ikhlas. Kalau untuk selain Allah berarti kita riya atau apa? Ujub, sum'ah. Kalau khusyuk itu adalah ketenangan di saat kita beribadah. Apakah sholat ataukah yang lainnya. Coba lihat Pak, anak-anak yang main game itu. Coba perhatikan, saking khusyuknya dia main game, bapak teriakin, bapak goyang-goyang badannya, dia nggak mau berhenti. Bapak ambil HP, dia marah-marah kan, dia istilahnya tantrum. Kenapa kira-kira Pak anak-anak yang main game itu begitu khusyuknya? Karena dia merasakan kenikmatan. Paham? Merasakan kenikmatan, kelezatan di saat main game. Ada sesuatu yang membahagiakan dirinya. Sehingga apa? Dia menjadi khusyuk di saat apa? Main game tersebut. Tenang dia jiwanya. Mau dipanggil, diteriakin pun dia nggak goyang-goyang. Paham? Nah, orang khusyuk itu bisa terwujud di dalam sholatnya kalau dia merasakan kelezatan, kenikmatan, kesenangan di dalam sholat tersebut. Dia jadikan sholat itu qurratu a'in, penyejuk pandangan dia. Ini yang pertama Pak. Kalau kita sudah sampai tingkatan menjadikan sholat itu sebagai ketenangan, penyejuk hati kita, khusyuk kita. Yang kedua, kita paham apa yang kita sedang baca. Tak kala kita bertakbir kita maknai. Ketika kita baca Al-Fatihah kita maknai. Kemudian yang ketiga, sebelum masuk ke dalam ibadah tersebut, usahakan jauhkan hal-hal yang itu nanti akan mengganggu kekhusyuan kita. Contoh, kita mungkin ada kesibukan apa gitu, selesaikan dulu. Contoh, pas azan berkumandang, kebetulan istri sedang menghidangkan coto Makassar, ya kan? Atau lontong sayur. Ketika hati kita tertarik ke situ, selesaikan dulu, Pak. Paham? Atau pas mau masuk sholat, kita lagi nahan kencing. Ini adalah hal-hal yang akan mengurangi kekhusyuan kita. Maka ini diselesaikan dulu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, yang lain? Nah, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.